berjumpa kembali pada ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama menyanyikan pujian kita, bukan dengan kekuatanku. Kami ada sampai dengan saat ini itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, Kau sertai dari awal pertengahan hingga berakhirnya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau bergirang-girang memuji nama Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian kita. Aku anak raja. Semua anak raja, haleluya, haleluya.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Adik-adik semua, mari kita semua tetap di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik, dan bersyukur buat hari ini yang Kau baik dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita berjumpa hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kali ini kita sama-sama mau dengarkan cerita firman Tuhan tentang tokoh-tokoh Alkitab yang suka berdoa, baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Nah, adik-adik, Kak Kesha mau tanya, siapa di sini yang kalau makan, kalau mau bobo, kalau mau belajar, tapi dia suka lupa berdoa? Nah, untuk itu hari ini kita sama-sama belajar dari Alkitab tentang tokoh-tokoh siapa saja yang suka berdoa kepada Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu juga harus menjadi anak-anak yang rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, baik adik-adik, yang pertama dalam kitab perjanjian lama yang perlu kita pelajari yaitu Abraham. Nah, adik-adik udah tahu siapa itu Abraham kan? Abraham adalah bapak orang percaya. Nah, dalam kisah yang kakek akan bagikan ini, Abraham adalah orang yang berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Karena pada waktu itu Abraham mendapat informasi bahwa Sodom dan Gomora adalah sangat jahat di mata Tuhan dan Tuhan akan musnahkan. Nah, adik-adik, kalau dalam situasi sekarang, ketika adik-adik melihat mungkin bangsa kita sekarang mengalami yang namanya pandemi COVID-19, kita mengalami begitu banyak kesusahan-kesusahan yang terjadi di bangsa kita. Ketika kita mengetahui informasi tersebut, apa yang harus kita lakukan? Kita mau belajar dari Abraham, yaitu kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa Abraham berdoa meminta kepada Tuhan sebanyak 6 kali. Nah, ada yang di sini berdoa 1-2 kali Tuhan gak jawab tapi sudah nyerah. Siapa ayo? Tapi hari ini kita belajar dari Abraham. Dia berdoa 6 kali kepada Tuhan, meminta agar kota Sodom jangan dimusnahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mengabulkan doa itu. Tetapi kita mau belajar bahwa Abraham terus berdoa dengan setia meminta kepada Tuhan. Nah, yang kedua lagi, siapa yang mau kita pelajari? Yang kedua dari tokoh Alkitab ini yaitu Daniel. Itu ada di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11.
di mana di situ mengatakan bahwa Daniel sebanyak 3 kali sehari dia datang berdoa kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan. Mereka juga dibuang ke dalam gua singa. Tetapi adik-adik tahu kan, Daniel tidak dimakan oleh singa karena Daniel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa-singa itu. Nah adik-adik, ini yang perlu kita pelajari dari Daniel, bahwa ketika kamu dalam situasi apapun, dalam kesusahan apapun, belajarlah seperti Daniel, tetap berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita pelajari dari tokoh dalam Alkitab di Perjanjian Lama? Yang ketiga yaitu dari Raja Daud. Nah adik-adik tahu kan, Raja Daud adalah raja yang terbesar di Israel. Raja Daud terkenal dengan orang yang suka memuji Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat 7 kali sehari Daud memuji Tuhan. Dan di dalam Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai yang ke-18 firman Tuhan mengatakan, Daud sering datang kepada Tuhan, berlutut berdoa kepada Tuhan, baik pagi hari, siang hari, sore hari maupun malam hari. Dan Kak Kesha percaya adik-adik sekolah minggu Gereja Penuaian Full Gospel adalah orang-orang yang suka berdoa kepada Tuhan, baik dari pagi, siang maupun malam hari. Amin. Nah, dari itu dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau di kitab Perjanjian Baru, yang perlu kita pelajari dari tokoh-tokoh yang suka berdoa kepada Tuhan. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus adik-adik tahu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, sebelum Tuhan Yesus mengajar, mengadakan mujizat, melakukan apapun, yang pertama kali Tuhan Yesus selalu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan dalam Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-35 firman Tuhan mengatakan, pagi-pagi buta Tuhan mencari tempat yang sepi untuk berdoa. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa kamu perlu yang namanya sebelum kamu melakukan kesibukan apapun di pagi hari maupun dalam waktu apapun, yang pertama kali kamu harus lakukan yaitu datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, dalam Perjanjian Baru yang adik-adik perlu ketahui tokoh-tokoh yang suka berdoa kepada Tuhan, yaitu yang kedua yaitu selain Tuhan Yesus ada Kornelius. Nah adik-adik, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang kedua, Kornelius ini adalah seorang pasukan perwira dan dia adalah orang yang di luar Tuhan atau orang yang non-Kristen. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia hidup dengan sekeluarganya, hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka rajin berdoa. Bahkan Kornelius berdoa dan ia mendapat panggilan Tuhan untuk menjadi orang Kristen. Nah itu yang kedua dari kisah Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru. Dan yang ketiga, tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru yang suka berdoa adalah Paulus. Paulus adalah seorang penginjil yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil ke kota-kota. Bahkan Paulus juga sering mendoakan orang dan orang itu sembuh. Dan Rasul Paulus juga sering berkunjung ke jemaat-jemaat, mendoakan jemaat-jemaat yang sakit. Nah adik-adik, dan dari kisah ini kita mau belajar bahwa dari kisah perjanjian, dari kitab Perjanjian Lama ada Abraham, ada Daniel, ada Raja Daud. Bahkan di kitab Perjanjian Baru ada Tuhan Yesus, Kornelius, dan Paulus. Mereka adalah tokoh-tokoh yang suka berdoa kepada Tuhan. Dari kisah ini, apa yang perlu adik-adik ambil atau apa yang harus adik-adik pelajari dari orang-orang yang suka berdoa? Yang pertama yaitu adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus suka sekali melihat anak-anaknya berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana cara komunikasinya? Yaitu melalui doa. Ketika kamu melakukan apapun, bangun pagi atau melakukan apapun, belajar contohnya, dahulukanlah waktumu dengan Tuhan. Karena ketika kamu datang kepada Tuhan, itu namanya kamu mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, ketika mereka berdoa, Tuhan mendengarnya. Nah adik-adik, seperti yang tadi Kak Kesha bilang, ketika Daniel dibuang ke gua singa, ketika dia berdoa di situ, langsung Tuhan menjawab doanya, dan mulut singa-singa itu tidak menerkam Daniel, bahkan Daniel selamat dan tetap hidup. Nah itu adik-adik, ketika kamu berdoa kepada Tuhan, mungkin lama ataupun cepat, tetapi percayalah Tuhan pasti mendengar doa adik-adik semuanya. Dan yang ketiga itu bahwa karena kita manusia yang lemah, kita butuh Tuhan sumber kekuatan kita melalui doa-doa kita. Nah adik-adik, sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan,
ini yang perlu kita pelajari dari cerita firman Tuhan kali ini. Biarlah kisah percaya adik-adik sekolah minggu Gereja Punoeng Full Gospel adalah orang-orang yang suka berdoa kepada Tuhan dalam situasi apapun, baik susah maupun senang. Jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan, ya kan? Karena ketika kamu berdoa, kamu selalu mengandalkan Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama berdoa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Dan kita akan berjumpa kembali di ibadah dan video-video kita berikutnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.